Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kebenaran pada saat ini berjudul Kebersamaan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan sejak hidup di bumi akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Kalau kita tidak di dalam kebersamaan dengan Tuhan sejak di bumi ini, jangan berharap kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Kehadiran kita di gereja bukanlah jaminan bahwa kita telah bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kebersamaan suami istri hanya pada waktu mereka ada di ranjang atau di ruang makan? Tentu kebersamaan mereka adalah kebersamaan sepanjang waktu, bukan hanya secara fisik di suatu tempat bersama, tetapi harus sehati, sepikiran, seperasaan, setujuan. Inilah arti sebuah persekutuan. Mungkin kita seorang aktivis, bahkan pendeta, mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Itu belumlah jaminan bahwa kita ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Jangan menganggap murahan terhadap Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Ya, ini luar biasa. Yaitu supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mari kita bayangkan, persekutuan Yesus dengan Bapa menjadi standar persekutuan kita dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Mari kita menyadarinya kalau kebersamaan kita dengan Tuhan belum sebagaimana seharusnya. Kita menyadarinya seperti anak terhilang. Kita harus kembali datang kepada Bapa dan berkata, "Aku telah berdosa kepada Bapa dan surga." Orang-orang yang terhilang ini pasti belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kenikmatan dan pasti belum merindukan kerajaan surga. Anak bungsu yang terhilang berkata, "Aku telah berdosa kepada Bapa. Aku merasa di luar rumah, aku lebih bahagia. Aku mengkhianati Bapa. Aku berdosa kepada surga karena aku merasa bahwa ada dunia lain yang lebih baik, atau paling tidak sejajar dengan surga." Di perjanjian lama saja sudah ada satu positioning kehidupan rohani yang luar biasa, yaitu di dalam Mazmur 73 pemazmur mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini." Itu pasti bukan sebuah retorika, melainkan sebuah pengakuan yang jujur dari hati yang tulus. Di perjanjian lama, pemazmur sudah menunjukkan adanya sebuah persekutuan yang begitu eksklusif dengan Allah, yaitu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara-saudara, seperti orang baik, ya, kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, karena disitulah sukacita kita. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, kita
bukan mau berkompetisi dengan dunia atau menjadi lebih hebat, ya, lebih terhormat, lebih kaya, bahkan lebih berkuasa, tetapi melainkan kita mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Sejujurnya, sebagian kita telah diracuni oleh dunia, sehingga kita belum benar-benar haus akan Allah, seperti yang dikemukakan oleh pemazmur. Bagi seekor rusa, air itu bukan hobi, air itu bukan komplemen, air itu adalah kehidupannya. Kebersamaan dengan Tuhan adalah kehidupan. Kekristenan bukan bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari kita membutuhkan nafas kita, lebih dari kita membutuhkan darah yang mengalir di tubuh kita. Jadi saudara-saudara, jangan menunggu ada persoalan, jangan menunggu ada pergumulan hidup, ada kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, baru kita mencari Tuhan. Dialah kehidupan kita. Kita kaya atau miskin, kita sehat atau sakit, kita terhormat atau tidak, kita sukses dalam studi karir atau tidak, bukan masalah. Yang penting kita memiliki Tuhan dalam kebersamaan yang benar. Namun ingat, kita tidak bisa memiliki Tuhan kalau Tuhan tidak bisa memiliki hidup kita. Tuhan tidak bisa memiliki hidup kita kalau kita masih memiliki banyak kesenangan. Apalagi kalau kita masih hidup di dalam dosa. Ya, jadi jangan remehkan Tuhan. Dan satu kalimat yang harus kita ukir di hati, jangan melawan Tuhan. Saudara-saudara, jangan mencari Tuhan hanya pada waktu kita membutuhkan Dia. Sebab itu berarti kita hanya mau mengeksploitasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Kita bisa oportunis di mata manusia, dan itu pun tidak etis. Apalagi kalau kita oportunis di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kita harus berani menghayati dan mengenakan bahwa Tuhan lebih dari nafas hidup kita. Dia lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita. Kita harus meratap, minta pencerahan Roh Kudus. Apakah kebersamaan kita dengan Tuhan sudah memuaskan hatinya? Lebih baik kita tidak pernah menjadi manusia kalau kita tidak pernah bertemu dan berjalan dengan Tuhan. Jangan kita pandang dan samakan Tuhan seperti dewa-dewi di banyak agama suku dan agama purba. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, bahkan menebus dosa kita. Dia tidak membutuhkan seremonial, ritual, kebaktian yang kita gelar setiap hari Minggu. Sebab yang dibutuhkan adalah kebersamaan dengan Tuhan setiap saat. Standar kebersamaan dengan Tuhan itulah yang harus kita tahu. Setan berusaha menarik kita supaya kita tidak ada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Dan setan penipu. Dia membuat kita tenang, sejahtera, damai semu, seakan-akan kita sudah benar dan memiliki tempat di hadapan Allah dan telah ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Padahal belum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.